Khurasan adalah nama yang sering ditemukan dalam kitab-kitab Islam, khususnya dalam bidang thaqafah dan sejarah. Itu karena selain Khurasan telah melahirkan banyak ulama yang terkenal dengan berbagai bidang keahlian, juga memiliki kaitan erat dengan peristiwa akhir zaman, terutama Dajjal dan pengikutnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, Dajjal akan keluar dari negeri Khurasan di sebuah tempat yang bernama Isfahan atau Asbahan, dan lebih spesifik lagi dari sebuah perkampungan yang Yahudi. An Abi Bakrin As-Siddiq qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun kana wujuhahumul majan al-mutraqa. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari sebuah tempat di belahan timur bumi ini yang bernama Khurasan. Dia diikuti oleh kaum yang wajahnya seperti perisai yang tebal. Dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani juga disebutkan, An Anas bin Malikin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhrujud dajjal min Yahudiyah Asbihan ma'ahu sab'una alfan minal Yahud alaihimus sijan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyah kota Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi Asbahan yang mengenakan kain selempang. Khurasan adalah sebuah kawasan yang terletak di timur laut Arabia, dengan nama yang terangkai dari dua kata, yaitu khur yang artinya matahari dan asan yang berarti cerah. Nama Khurasan saat ini digunakan oleh negara Iran untuk sebuah provinsi di Iran Timur Laut yang terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Khurasan Utara, Khurasan Selatan, dan Khurasan Razavi. Provinsi Khurasan di Iran ini berbeda dengan provinsi kuno Khurasan era Daulah Islamiyah yang mencakup wilayah yang lebih luas dan telah terbagi ke dalam kawasan 3 negara. Dalam sejarah keislaman, Khurasan merupakan provinsi besar yang perbatasannya mulai perbatasan Irak dan memanjang hingga Hindi. Dan di pinggiran perbatasannya adalah Takharistan, Ghazni, Sijistan, dan Kerman. Dan di antara kota-kota terpentingnya adalah Nisapur dan Herat, Merv dan Balkh, Tolikon dan Nasa, Abyurad dan Sarah. Saat ini, beberapa kota ini telah dimiliki oleh 3 negara. Nisapur dan Isfahan telah menjadi wilayah Iran bagian timur. Herat dan Balkh menjadi bagian Afghanistan sebelah utara, dan provinsi Merv telah menjadi bagian dari Turkmenistan. Islam mulai masuk ke negeri Khurasan pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab pada tahun 18 Hijriah. Umar bin Al-Khattab memberangkatkan pasukan pimpinan Akhnaf bin Qais yang dalam waktu singkat berhasil menundukkan beberapa kota penting seperti Herat, Marwu, dan Sohijan. Yazdajir bin Sahrubar, Raja Persia yang berada di belakang Jihun, segera meloloskan diri dari pasukan Akhnaf bin Qais. Keadaan seperti itu bertahan sampai masa akhir pemerintahan Umar bin Al-Khattab dan digantikan oleh Utsman bin Affan. Setelah 2 tahun masa pemerintahan Utsman, sempat terjadi beberapa pemberontakan seperti di Nisabur, Marwu, Sohijan, dan Balkh. Namun semuanya bisa diatasi. Dalam waktu singkat, daerah Herat dan daerah-daerah lainnya berhasil direbut kembali, hingga kedudukan para pejabat dan kaum muslimin di negeri-negeri tersebut kembali dipulihkan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah keseluruhan Khurasan dapat dikuasai dengan terbunuhnya Yazdajir ketiga, yang kala itu menjabat sebagai Raja Persia. Banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in kabir yang ikut serta dalam penaklukan Khurasan, yang sebagian dari mereka memilih menetap di sana hingga wafat. Sementara Abu Barza al-Aslami, Al-Hakam bin Amr al-Ghafari, dan Abdullah bin Khazim al-Aslami dimakamkan di Nisapur, serta Qutham bin al-Abbas dimakamkan di Samarkand.
Beberapa sahabat dan tabi'in kabir yang memilih untuk tinggal di Khorasan ini kemudian menjadikannya sebagai tempat penyebaran ilmu pengetahuan. Di beberapa kota di Khorasan, geliat keilmuan menjadi hidup karena para sahabat dan tabi'in yang tinggal di sana mengisi kajian tafsir serta hadis. Seiring berjalannya waktu, kehidupan intelektual menjadi aktif di kota-kota ini dan menjadi pusat ilmu pengetahuan yang dikunjungi oleh para pelajar hadis serta orang-orang yang melakukan perjalanan ke sana. Di antara kota-kota terpenting yang menjadi pusat kajian ilmiah adalah Jurjan, Nisabur, Harrah, Marwu, Balkh, Bukhara, dan Samarkand. Tanah Khorasan telah melahirkan beberapa ulama dan tokoh penting yang populer dengan beberapa penemuan, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Biruni, Umar Khayyam, Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan At-Tusi. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sains dan agama, mulai dari penemuan kalender paling akurat hingga lebih dari 10.000 manuskrip astronomi, hukum fisika dan kimia, hingga logika. Di bidang ilmu agama, dari Khorasan lahir seperti Az-Zamakhsyari, Abdullah bin Mubarak, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, serta Ibnu Khuzaimah. Kemudian, kalangan ulama fikih dari negeri Khorasan, diantaranya Atha Al-Khurasani, Ishaq bin Rahawayh, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Al-Baihaqi, As-Sarkhosi, dan lain sebagainya. Kendati demikian, kelak di akhir zaman, Khorasan disebutkan juga menjadi sumber huru-hara akhir zaman sebagai sumber fitnah. Khorasan, terutama Asbahan yang sekarang telah menjadi bagian dari Iran, disebutkan bakal menjadi lokasi keluarnya Dajjal dengan membawa 70.000 pasukan Yahudi. Selain dua hadis sebelumnya, juga ada riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang menyebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi qala yakhrujud dajjalu min hahuna wa asyara nahwal masyriq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Dajjal akan keluar dari arah sana, dan beliau menunjuk ke arah timur. Arah timur yang dimaksud pada hadis ini adalah daerah Khorasan, saat menggabungkannya dengan riwayat At-Tabrani yang menyebut secara spesifik nama Asbihan. Bisa saja pasukan Dajjal tidak hanya dari penduduk Asbahan, melainkan kawasan lain yang masih dalam lingkup Khorasan, sebagaimana riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kendati demikian, juga disebutkan bahwa dari Khorasan akan muncul sekelompok orang yang bakal menjadi pasukan Imam Mahdi. Kelompok ini membawa panji hitam dan masuk dalam golongan Thaifah Al-Mansurah, yaitu kelompok orang yang mendapat kemenangan. Dengan demikian, perjalanan Khorasan sepertinya memang menjadi kawasan yang penuh lika-liku serta penuh fitnah, dengan kondisi yang dipenuhi huru-hara.